Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadilah dengan NPM 1007012121057 dari Teknik Pertambangan Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang dituangkan ke dalam suatu jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok terhadap Produktivitas Mahasiswa Fakultas Teknik Angkatan 2021 di Universitas Islam Bandung. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan, yang ketiga adalah fenomena TikTok, yang keempat adalah analisis data, yang kelima adalah kajian Islam, dan yang keenam adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. Teknologi informasi, salah satunya adalah media sosial. Media sosial merupakan suatu wadah digital yang memiliki berbagai macam fasilitas untuk melakukan berbagai macam aktivitas sosial. Pada media sosial, mahasiswa dapat membagikan berbagai macam kegiatannya berupa foto, video, dan tulisan. Selain itu, media sosial digunakan sebagai alat komunikasi dengan orang lain. TikTok merupakan salah satu platform media sosial tempat berbagi video berdurasi pendek yang memungkinkan penggunanya dapat mengedit, memasukkan musik, dan efek-efek yang sedang viral. TikTok sangat digandrungi oleh halayak umum. Salah satu kalangan yang mengunduh TikTok adalah mahasiswa. Kemudahan pengoperasian aplikasi ini menjadikan TikTok lebih dipilih daripada media sosial lain, serta kemungkinan penjangkauan pengguna lain lebih mudah dilakukan daripada aplikasi lain. Dengan sistem algoritma TikTok yang menunjang hal tersebut, selain kemudahan dan penjangkauannya, TikTok memiliki keragaman dalam isi kontennya, sehingga lebih menarik dijadikan sebagai media untuk mencari hiburan. Dengan demikian, maka alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan media sosial TikTok bagi produktivitas mahasiswa Fakultas Teknik. Adapun pembahasan dari judul yang telah saya ambil adalah yang pertama adalah penggunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Pada penggunaan yang dimaksud pada penulisan ini adalah penggunaan bagaimana cara mahasiswa atau sikap mahasiswa dalam menggunakan media sosial. Yang selanjutnya adalah media sosial. Yang seperti saya sebut pada pendahuluan, media sosial merupakan suatu wadah di mana seorang manusia dapat melakukan aktivitas sosial secara dalam jaringan atau di jejaring internet. Media sosial ini selain kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara daring, kita juga dapat membuat suatu komunitas untuk membahas suatu hal yang kita sukai. Selanjutnya adalah TikTok. TikTok merupakan salah satu platform media sosial tempat berbagi video berdurasi pendek dan memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengedit, dan membagikan video-video yang berdurasi pendek. Produktivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktivitas merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Produktivitas yang saya maksud pada penelitian saya adalah produktivitas seorang mahasiswa, yaitu artinya produktivitas dari seorang mahasiswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan oleh dosen, serta melakukan kegiatan lain di luar dari akademik, seperti mengikuti kegiatan organisasi, mengikuti seminar nasional, dan melakukan aktivitas positif lainnya untuk mengembangkan diri seorang mahasiswa. Dan yang terakhir adalah pengaruh. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak atau kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh yang dimaksud saya pada penelitian ini adalah suatu perubahan perilaku dari seseorang akibat melakukan suatu aktivitas, yaitu menggunakan aplikasi TikTok.
Yang selanjutnya adalah fenomena TikTok. TikTok diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming yang dikembangkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence ciptaan ByteDance dan dipatenkan di bawah naungan ByteBot. Fenomena penggunaan TikTok ini didorong dengan adanya challenge-challenge yang diberikan oleh TikTok serta dibuat oleh seseorang yang sudah terkenal di TikTok atau artis atau TikTokers untuk berkreasi sehingga banyak yang berlomba-lomba untuk menjadi viral dengan challenge tersebut. Pada tahun 2018, TikTok menjadi fenomena di Indonesia dan dicap sebagai aplikasi yang berdampak buruk karena kebanyakan penggunanya merupakan anak di bawah umur dan banyak dari video TikTok mengandung unsur seksualitas karena kurangnya kreativitas dari para penggunanya. Sehingga pada tanggal 3 Juli 2018, TikTok pernah diblokir oleh Kemenkominfo selama sebulan. Hal ini dilakukan karena Kemenkominfo mendapatkan laporan bersifat buruk yang mencapai 2.853 laporan. Tetapi pada saat ini, penggunaan TikTok semakin berkembang, ditunjang dengan banyaknya online content creator yang memiliki jiwa kreativitas yang tinggi sehingga sekarang variasi video yang tersedia di TikTok menjadi beragam. Bahkan mahasiswa dapat mencari informasi terkait dunia perkuliahan serta mencari informasi terkait program studi yang sedang ditempuhnya karena banyak pengguna TikTok yang membahas tentang perkuliahan serta para pekerja yang membagikan video untuk memotivasi mahasiswa pada bidang pekerjaan yang akan dijalani nantinya. Yang selanjutnya adalah analisis data. Pada penelitian kali ini, analisis data atau pengumpulan data yang saya lakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner berupa Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang datanya akan diolah sehingga mendapatkan suatu kesimpulan mengenai pengaruh penggunaan media sosial TikTok bagi mahasiswa Fakultas Teknik Angkatan 2021. Dari total 104 responden, 93% mahasiswa teknik Angkatan 2021 menggunakan TikTok untuk hiburan semata. Hal ini dapat dimengerti karena tingkat kesibukan anak teknik lebih dari kesibukan mahasiswa jurusan lain. Karena terdapat praktikum di dalamnya sehingga harus membuat laporan praktikum setiap minggunya, laporan awal dan laporan akhir, sehingga penggunaan TikTok sebagai bahan hiburan itu merupakan suatu hal yang dapat dimaklumi setidaknya. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah berapa lama mahasiswa teknik angkatan 2021 menggunakan TikTok. Dari 104 responden memiliki perbedaan kebiasaan dalam penggunaan TikTok-nya. Setiap harinya yaitu 36,5% mahasiswa teknik menghabiskan waktu kurang dari 3 jam per hari. Dan 26% mahasiswa menghabiskan waktu lebih dari 6 jam per hari. Dan 22,1% mahasiswa menghabiskan waktu lebih dari 3 jam per hari. Dan 19,5% menghabiskan waktu kurang dari 6 jam per hari. Dan sisanya bervariatif masing-masing 1%. Dari rata-rata penggunaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan rata-rata dari TikTok perharinya oleh mahasiswa Fakultas Teknik adalah lebih dari 3 jam per hari. Lebih dari 3 jam per hari dan kurang dari 6 jam per hari. Selanjutnya adalah dalam kondisi apa mahasiswa Fakultas Teknik Angkatan 2021 menggunakan TikTok. Dari total 104 responden, terbanyak adalah 31,7% penggunaan TikTok itu dilakukan setiap saat. Maksud dari setiap saat ini adalah menggunakan TikTok ketika mereka sedang mengerjakan tugas, sambil mengerjakan tugas, atau mereka mengerjakan tugas, berhenti dulu lalu bermain TikTok. Maksud dari
penggunaan TikTok dilakukan setiap saat itu. Yang selanjutnya adalah apakah TikTok mempengaruhi produktivitas mahasiswa teknik angkatan 2021? Dari total 104 responden, terdapat 38,5% mahasiswa teknik menjawab iya dan 36,5% mahasiswa menjawab tidak, serta 23% mahasiswa menjawab mungkin. Data yang terakhir adalah apakah mahasiswa teknik mengikuti akun yang membahas tentang program studi yang sedang ditempuh. Dari 104 responden, terdapat 52,9% mahasiswa mengikuti akun yang membahas tentang perkuliahan dan program studi yang sedang ditempuh. Sementara itu, terdapat 44,2% mahasiswa tidak mengikuti akun yang membahas tentang perkuliahan dan program studi yang sedang ditempuh. Yang selanjutnya adalah kajian Islam. Walaupun TikTok memiliki beragam video yang menarik serta memberikan wawasan terhadap penggunanya, tetapi masih banyak konten-konten TikTok yang memiliki konten yang bersifat seksualisme. Pada kajian ini dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat yang dia berkata bahwa perkara yang tidak menimbulkan kebaikan, maka hukumnya makruh. Sedangkan perkara yang dapat menimbulkan kemaksiatan, sudah pasti hukumnya haram. Dan kita sudah mengetahui bahwa ketika kita membuat video yang berbau seksualitas, atau contoh videonya adalah berjoget menggunakan suatu video dengan pakaian yang minim, itu merupakan suatu kemaksiatan yang seharusnya jangan disebarkan dan juga jangan dilihat oleh yang melihat. Nah, maka dari itu ada yang memperkuat dari pernyataan Ustadz Adi Hidayat ini, yaitu adalah hadis riwayat Muslim nomor 2128 yang isinya adalah ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan dua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data di sini merupakan hasil dari analisa data yang telah didapat, lalu kita simpulkan apakah penggunaan TikTok yang kita analis, apakah penggunaan TikTok berpengaruh bagi produktivitas mahasiswa. Dari beberapa data tadi yang telah didapati bahwa penggunaan media sosial TikTok oleh mahasiswa memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Jika penggunaan TikTok dilakukan dengan bijak, maka mahasiswa akan banyak mendapatkan informasi terkait bidang studi yang sedang diambil. Sebaliknya, jika digunakan secara tidak bijak, maka akan mengurangi produktivitas mahasiswa, bahkan akan menambah dosa mahasiswa. Walaupun pada data yang dapat, kebanyakan mahasiswa, 93,5% mahasiswa itu menggunakan TikTok untuk hiburan. Padahal penggunaan TikTok dapat digunakan untuk mencari bahan informasi terkait perkuliahan kita, sehingga dapat menunjang perkuliahan kita, dapat memotivasi kita agar lebih rajin kuliah, dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk hiburan yang akan mengurangi waktu produktivitas dari seorang mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak melakukan aktivitas lain yang dapat meningkatkan dirinya, seperti mengikuti organisasi, mengikuti seminar-seminar online dan atau seminar offline yang dapat mengembangkan diri seorang mahasiswa tersebut, atau membaca buku yang dapat menambah wawasan yang lebih spesifik lagi dari program studi yang mereka ambil daripada seharian bermain TikTok. Adapun saran yang dapat saya berikan untuk agar mahasiswa fakultas teknik ini lebih produktif lagi atau lebih bijak lagi dalam penggunaan TikTok adalah dengan memfollow
akun-akun yang berisi tentang membahas segala sesuatu berkaitan dengan perkuliahan. Selain perkuliahan juga membahas tentang bagaimana kita nanti selanjutnya setelah kuliah, itu bekerja. Akun-akun TikTok, saya memiliki 8 rekomendasi akun TikTok yang wajib di-follow oleh mahasiswa Fakultas Teknik. Yang pertama adalah @whitecollartalks, itu membahas tentang penggunaan Microsoft Excel. Yang kedua adalah Bu Ira Mira, yaitu membahas tentang perkuliahan. Bu Ira Mira ini merupakan dosen di salah satu fakultas, di salah satu universitas. Ketiga adalah Putra Brahms, yaitu membahas tentang beasiswa. Yang keempat adalah zonamahasiswa.id, yaitu membahas tentang problematika yang membahas tentang problematika mahasiswa. Yang kelima adalah mahasiswa produktif, yang membahas tentang skripsi. Dan yang keenam adalah V. Mulyana, yang membahas tentang tips-tips membuat CV. Yang ketujuh adalah ilmu teknik, membahas tentang ilmu keteknikan. Dan yang kedelapan adalah @asvins, yaitu membahas tentang ilmu berkomunikasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.